Chapter ke-11. Tuhan dalam ciptaan. Dunia diatur agar memungkinkan kita untuk bernafas di udara yang dapat membuat kita bertahan hidup secara fisik. Tetapi dunia yang diatur agar kita bisa bernafas dalam kebenaran yang menjaga kehidupan rohani kita. Dikutip dari Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan 15. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada kami, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar sampai gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya dari ujung langit. Ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang berlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Gagasan ayat 7-15 adalah bahwa firman Tuhan menyegarkan kita dan sangat berharga bagi kita, dan bahwa Allah adalah gunung batu dan penebus kita. Cukup akrab di telinga, tetapi Mazmur itu tidak dimulai dari ayat 7. Apa yang dilakukan oleh langit atau cakrawala sepanjang waktu? Lihat ayat 1 sampai dengan 2. Lalu, pertanyaan refleksi yang berikutnya. Karena mereka tidak menggunakan kata-kata. Tinjauan ayat 3. Dalam arti apa mereka melakukannya menurut Anda? Setiap aspek ciptaan menunjuk pada penciptanya. Kerumitan dari serpihan salju, kekuatan dari sambaran kilat, kompleksitas sel manusia, keindahan matahari terbenam, masing-masing memberitahu kepada kita ada penciptanya, dan masing-masing memberitahu kepada kita sesuatu tentang penciptanya. Kita melihat kemuliaannya tercermin dalam setiap bagian dari karyanya yang kita lihat di sekitar kita. Dengan apa Daud membandingkan matahari? Lihat ayat 4 sampai dengan 6. Dalam perjanjian lama, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai mempelai laki-laki dengan umatnya, sebagai mempelai wanita. Sekali lagi, dalam perjanjian lama digambarkan atau diumpamakan
bahwa Tuhan sebagai mempelai pria dengan umatnya diumpamakan sebagai mempelai wanita. Misalnya terlihat pada Hosea pasal 2 ayat 14 sampai dengan 23. Injil mencatat Yesus menggunakan gambaran mempelai pria untuk dirinya sendiri. Terdapat juga pada Markus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 20. Dan Wahyu mengungkapkan bahwa ketika anak domba Yesus datang kembali akan diadakan pesta pernikahan untuk pengantinnya, yaitu gereja. Lihat Wahyu 19 ayat 7 sampai dengan 9. Yang mengantar kita ke dunia yang dipulihkan, di mana tidak perlu ada matahari, karena kemuliaan Allah memberikan tentangnya, dan anak domba adalah lampunya. Lihat pada pasal 21 ayat 23. Jadi, ketika Daud menggambarkan matahari sebagai mempelai laki-laki, lihat Mazmur pasal 19 ayat 5, yang memberi kehangatan bagi semua. Tinjauan ayat 6, dia tidak berpegang pada perumpamaan yang old school atau tua. Dia berkata, matahari mengingatkanku padamu ya Tuhan. Mengingatkanku pada kekuatanmu, kasihmu, kehangatanmu, dan kehidupan setelah kematian Yesus untuk menyelamatkan mempelai dalam tanda kutip wanitanya. Dapat kita katakan, matahari mengingatkanku padamu, Yesus. Kuasamu, hangatnya kasihmu, dan kedatanganmu kembali, ketika engkau akan menjadi satu-satunya cahaya yang kami butuhkan. Allah Tritunggal telah melukis dirinya ke dalam mahakarya ciptaannya. Ia menciptakan kilat untuk mengingatkan kita akan kedatangan Kristus yang tiba-tiba dan dahsyat. Lihat Lukas pasal 17 ayat 24. Ia menciptakan salju untuk menunjukkan kepada kita apa yang Dia lakukan dengan dosa kita. Tinjauan Yesaya pasal 1 ayat 18. Dia menciptakan api untuk memberitahu kita tentang kekuatan kekudusannya dan kehangatan rohnya. Tinjauan Keluaran pasal 19 ayat 18 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Dia membuat batu untuk memahami kekokohannya. Lihat Mazmur 19 ayat 15. Di mana-mana dalam ciptaannya, Dia menunjukkan dirinya kepada kita. Ingat, kesehatan rohani berarti menjadi lebih dan lebih lagi seperti Kristus. Terdapat pada Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 30. Kita menjadi semakin seperti Kristus ketika kita melihat lebih banyak lagi tentang Kristus. Bisa kita lihat pada 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita melihat Kristus melalui ciptaannya saat kita belajar melihatnya dengan mata yang siap untuk melihatnya, atau menyatakan kemuliaan Allah. Lihat Mazmur 19 ayat 2. Penerapan, saat Anda menjalani hari Anda, carilah Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam ciptaannya. Minta Dia untuk mengarahkan Anda kepada dirinya sendiri. Siapa Dia dan apa yang Ia telah lakukan dalam apa yang Anda lihat, sehingga Anda dapat menghargai dan menikmatinya sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati.